Selanjutnya, di sini ada trapesium. Trapesium itu kemarin adalah segi empat yang memiliki sepasang sisi yang sejajar ya. Nah, dalam trapesium ada istilah-istilah yang namanya dasar atau base. Dasar itu adalah sepasang sisi yang sejajar. Pada trapesium itu kita sebut dasar. Kemudian sisi-sisi yang tidak sejajar itu kita sebut kakinya dari trapesium atau leg. Nah, kemudian ada altitude atau tinggi. Tinggi dari trapesium adalah segmen garis yang digambar tegak lurus dengan alasnya, baik itu alas yang di atas maupun alas yang di bawah. Contohnya di gambar 9.6 yang A, X, Y, Z itu merupakan contoh dari tinggi trapesium. Kemudian ada yang namanya median. Kalau median itu segmen garis yang menghubungkan titik tengah dari sisi-sisi yang tidak paralel. Di gambar 9.7 itu ya. Jadi ini hampir mirip dengan yang segitiga di 9.12 itu, tetapi ini di trapesium. Kita ambil titik tengahnya dari sisi-sisi yang tidak paralel, kemudian dihubungkan, itu namanya mediannya. Nah, dari gambar 9.7 itu sepertinya ya, median itu sejajar dengan alas ya. Teorema 9.13 tentang median dari trapesium. Dikatakan bahwa median dari trapesium itu sejajar dengan alas dan memiliki panjang setengah dari penjumlahan alasnya. Untuk pembuktiannya ada di atasnya ini. Dari gambar 9.8. Nah, dengan menggambar garis bantu dari B melewati titik tengah CD yaitu M ya. Kita buat garis bantu seperti ini. Kita namakan di sini E dan DE ini kita hubungkan. Kalau ingin membuktikan bahwa LM itu sejajar dengan AD, kita akan menggunakan teorema 9.12 barusan ya. ABE itu kan bentuknya segitiga. Kalau kalian ingin membuktikan LM sejajar dengan AD, berarti sama saja. Kalian harus menunjukkan bahwa LM itu sejajar dengan AE. Selain itu, kita juga harus menunjukkan bahwa titik M itu merupakan titik tengah dari BE. Kalau titik M tadi kan titik tengahnya CD, belum tentu titik M itu merupakan titik tengahnya BE. Jadi kalau mau pakai teorema 9.12 tadi, kalian juga harus menunjukkan bahwa M itu titik tengahnya BE. Untuk menunjukkan M titik tengahnya BE, nah di sini kalian punya M itu kan titik tengahnya CD. Berarti ini sama dengan yang ini. Kemudian BE dan CD itu saling berpotongan ya, berarti mereka punya sudut yang saling bertolak belakang. Ini dan ini ya. Setelah itu, karena BC dan AD itu adalah sepasang sisi yang sejajar, ya, maka sudut yang ini itu akan sama dengan sudut yang ini. Gini kan? Dari sini kita punya ini ada angle, side angle. Ya, karena mereka itu sama, saya tuliskan di sini bahwa segitiga BMC itu kongruen dengan segitiga EMD. Nah, karena mereka itu kongruen, berarti berdasarkan CP/CTC kita bisa menyimpulkan bahwa BM itu kongruen dengan EM ya. Karena mereka berdua itu kongruen, ini sama dengan yang ini, berarti M itu kan tengah-tengahnya. Sudah terbukti bahwa M itu merupakan titik tengah dari BE. Karena di sini ada segitiga ABE dan L itu merupakan titik tengah AB, M itu titik tengah BE, berarti ini sejajar dengan AD.
atau alas dari trapesium. Nah, sekarang tinggal panjangnya. Berdasarkan teorema 9.12, LM itu panjangnya setengah dari sisi yang paralel ya. Berarti setengah dari yang AE. Segitiganya ya yang kita perhatikan ya. Setengah dari AE, padahal AE di situ merupakan AD ditambah DE. Ya kan? Kemudian berdasarkan CPCTC, karena tadi segitiga BMC itu kongruen dengan segitiga EMD, maka DE itu sama dengan BC. Bisa kita gantikan BC. AD dan BC ini merupakan sepasang sisi yang sejajar pada trapesium, atau mereka berdua itu adalah alas-alas dari trapesium. Jadi terbukti bahwa median dari trapesium itu sejajar dengan alasnya ini ya, dan panjangnya itu merupakan setengah dari penjumlahan alas-alasnya. Contoh 9.13, ada trapesium ABCD, BC-nya sejajar AD. Ini kita buat sisi yang sejajar dulu, BC AD. Gini ya. Kemudian RS itu adalah mediannya, RS gini. Ini ada R, ini S. Kalau AD-nya ini 13, kemudian BC-nya itu 7, panjangnya RS berapa? Ya RS itu sama dengan setengah dari 13 ditambah 7. Setengahnya dari 20 yaitu 10, sudah ya. Nah, kalau BC-nya itu 6, kemudian RS-nya itu 11, panjangnya AD berapa? Nah, dari 9.13 tadi, ini ya, RS itu sama dengan setengah dari BC ditambah AD. RS-nya 11, ini setengah, BC-nya 6, yang ditanyakan AD berapa? Berarti ini dikalikan 22, 6 ditambah AD. Sudah ketemu, AD-nya itu sama dengan 16.